Lu merasa lebih mirip Mimi atau Pipi? Karena Mimi sih. Kalau ngomongin Mimi, dari dulu pun, dari lubuk hati yang paling dalam tuh gak ada dendam sama sekali. Gue inget banget, Bun, ada mainan waktu itu harganya lumayan mahal, 5 juta waktu itu. Gue bilang, Bun, aku mau itu. Nah, tunggu ya, tunggu Bunda nyanyi bulan depan udah beli, gitu sih. Itu yang membuat sampai sekarang tuh gue sedih gitu. Dan Aurel pun juga di sini bilang kan, dia paling benci sama yang namanya perpisahan. Tapi kalau mau pacaran berarti mau 3 tahun lah ya? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun ya? Udah ada arah serius? Mungkin nanti bakal dapet jawabannya setelah dia mungkin masuk ke agamaku. Lu merasa lebih mirip Mimi atau Papa ya? Pipi? Kalau orang sih bilang rata-rata Mimi sih. Lu mirip Mimi? Di komen-komen ya. Iya? Iya, banyak yang komen gitu. Lu ngerasa mirip gak? Enggak sih sebenarnya. Mungkin pas muda, kalau pas Iya, muda banget waktu awal berkarir tuh nyanyi mungkin iya tuh. Sekarang udah Ya agak beda ya, udah beda. lebih bening ya. Iya, lebih Jauh bening. ya. Jauh, iya. Tapi kenangan lu sama Mimi tuh sampai usia berapa ya? Maksudnya lu bareng ya? Sampai 2009 tuh ya. Yang 9 Aurel tahun. cerita itu ya? 8 tahun, 9 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Iya. Apa yang lu ingat tentang Mimi? Gak banyak? Kalau dulu kan Mimi itu apa ya? Penyanyi nomor 1 lah. Itu. Lu tahu tuh. Tahu. Tiap hari tuh pasti nggak ada di rumah. Pasti Sibuk kerja. jobnya pasti setiap hari ada 2-3 kali. Terus yang ngurusin lu siapa? Banyak tuh sama Aurel ya, sama Mbak, sama Bokap. Bokap kan bikin lagu kan di rumah kan? Oh, ya karena dia di Iya, rumah. orang kerjanya. studio. Oh, jadi sama bokap lebih banyak Sama Bokap. Oh, Jadi lebih gitu. dekat sama Bokap. Berarti lu nggak merasa terlalu deket ya sama Mimi ya? Karena kondisi Karena kan? kondisi waktu itu ya, mungkin kan dia seorang penyanyi nomor 1 juga kok. Iya. Kalau nggak salah waktu itu pas gua kecil tuh dia kayaknya bayaran termahal penyanyi tuh nyokap. Iya sih memang, kita tahu Iya. kok. Iya. Dan dia pasti Jadi sibuk jobnya banget. memang luar biasa waktu itu. Tapi Mimi masih ada waktu lah sama kalian segala Masih macam. ada. Disempetin, masih cuman ada. Cuman ya ada. kan sekolah juga. Iya. Iya gitu sih. Jadi lu sebenarnya mau jadi apa gitu? Endingnya politisi pasti nanti. Oh, lu mau jadi sekarang lu ambil S2 untuk politisi ini Iya, untuk kesana ya? Untuk kesana nanti. Oh, lu suka di situ? Suka. Gara-gara siapa? Gara-gara bokap sama nyokap kan di sana. Oh. Sempet di parlemen kan? Oh. Iya. Terus apa yang bikin lu tertarik? Ya pingin ini aja sih ngabdi lah, pengabdian kepada Ngabdi. pada masyarakat kan. Masyarakat. Kalau nggak suka ya susah. Susah. Iya, Karena kan banyak. harus interaksi, Iya. harus ketemu ini, harus ketemu sana, ketemu sini, ribet sebenarnya. Kalau orang nggak suka ya. Iya sih. Lu sekalem ini ya ternyata karakternya. Ya memang begini, apa adanya. Nah, lu tumbuh nih dengan bokap dan nyokap yang terkenal ya. Betul. Lu ngerasa pas kecil itu sampai usia 8 tahun itulah ya. Lu ngerasa kayak bagaimana sih cara berpikir lu ngelihat bokap gue terkenal? Ya pasti awalnya risih lah. Pasti kan karena kita mau ngapain aja pasti diikutin. Ya kan? Ngikutin selebriti, kita ngapain aja pasti ada di berita. Iya. Pasti awalnya nggak nyaman, ya kan? Cuman seiring berjalannya waktu, ya gue ngerti juga keadaan. Memang orang tua gue ini hidupnya di entertainment, jadi ya mau nggak mau kita jalanin gitu. Lu nyaman nggak sebagai orang yang disorot? Lama kelamaan mungkin sekarang karena gue bikin konten juga kok. Mau Jadi nggak mau. mau nggak mau, udah jalanin aja ke sana gitu. Lu kepengen cari duit di entertain apa enggak? Gue kan nggak nyanyi nih, kok. Nggak Lu bisa nyanyi? Nggak bisa. Nggak ada yang nurun ya? Aurel doang, Aurelnya mbak bagus. Aurel ya? nyanyi. Dia bisa nyanyi? nggak bisa. Masa lu nggak bisa Serius nyanyi? nggak bisa nyanyi. Gimana? Dia Karena, bohong ya? karena suara aku tuh kecil kan, lembut gitu. Asik. Kalau kata orang bukan aku, orang tuh ngomong gitu. Iya tapi kan bisa suara lembut gitu. Tapi lu pernah nyanyi nggak? Nggak pernah. Lagu yang lu senandungkan nggak ada? Waktu itu dulu pas Bunda tuh kan dulu punya usaha ayam asik ya. Nah itu kan setiap pembukaan outlet kita pasti suruh ikut kan. Nah setiap pembukaan outlet itu gue paling pusing karena pasti kan Bunda sama Bibi kan nyanyi kan. Nyanyi. Aurel nyanyi, gue nggak mau pasti disuruh nyanyi juga. Ada waktu itu kesempatan 1 ke 2 kali ada nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi lagunya Bokap. Tipis. Jangan, nggak cocok bener. Gak masuk ya? Nggak masuk. Jadi jalur nyanyi nggak ada di pikiran lu sama Nggak sekali ada. ya?
Ya, gua kan nggak nyanyi, paling ya nggak mungkin lah mau cut off dari entertainment, nggak bisa. Iya Mau sih. nggak mau ya harus ada di seenggaknya di dunia entertainment. Iya sih. Iya. Tapi pada saat usia kayak gitu memberontak nggak lu? Pada saat itu belum. Cuman pada saat setelah 2009 itu, kan itu waktu itu wah viral di mana-mana kan, beritanya itu headline nggak pernah berhenti tuh. Iya. Ya kan? Ya dari situ sih mungkin wartawan tuh kan tiap hari itu kan kita Diikutin. stay-nya bukan kayak di komplek gitu kan. Kita kan di ruko itu di depan. Jadi wartawan tuh tiap hari bisa nongkrongin di situ. Iya, Jadi pasti. tiap hari nongkrongin depan rumah. Nah, lu gimana tuh? Ya pasti Bete? ada rasa kesal juga. Karena mau ngapain aja tuh gue difoto. Kan gue suka, Aura pernah bilang kan, kita dulu mainnya sama anak-anak kampung yang di bawah tuh. Iya, dan lu seneng iya gitu. kita paling kalau keselnya main sama mereka diikutin aja sih gitu. Nggak nyaman, orang-orang juga terganggu. Iya, karena kan masa kecilku itu sebenarnya banyak diisi sama anak-anak itu juga kok. Iya, dia bagian kan gitu. Dulu ya yang bikin aku tersenyum ya mereka. Tapi karena hal itu, orang-orang jadi agak takut nih anak-anak itu ya. Dibully nggak? Lu pernah ngerasain dibully nggak? Dibully Jadi pasti. Dibully-nya apa biasanya? Dibully pasti karena balik lagi orang tua kan terkenal. Jadi kalau ngomongin bully itu aku dari SD, SMP, SMA itu dibully semua. Mengenai isu orang tua lu? No, isu orang tua. Apalagi kan pas setelah kejadian itu bokap tuh bikin lagu kan, Separuh Jiwaku Pergi. Aduh. Itu kan identik banget sama yang tangannya begini nih, ya kan? Dan semua orang itu lagu nomor 1 kali waktu itu ya. Jadi semua orang tuh tahu, teman-teman gue tahu, kakak kelas gue tahu. Jadi mereka pas gue datang ke sekolah udah gini semua nih tangannya di sekolah. Nggak nyaman lu? Nggak nyaman. Omongan-omongan di belakang. Omongan di belakang. Kayak gimana Nama bokap, ya Pak. Ya panggil-panggil nama bokap kayak gitu. Anak. Iya. Anak. Apalagi kakak kelas senioritas lah biasa. Itu bikin lu depresi nggak? Ada sih. Trauma tersendiri ada. Gimana lu ngatasinnya? Ngatasin itu ya balik lagi. Hadirnya seorang bunda sih. Oh, gara-gara hadirnya bunda ini. Itu yang membuat gua kuat. Gitu. Menjalanin semuanya sih. Ya gue dengar dari Aurel, lu yang paling dampak itunya keras sih sebenarnya. Itu juga mungkin yang kemarin dibicarain netizen, lu posting itu ya. Baterai tinggal 10%, tapi 90% apa bunda gitu, gimana? Oh, penyemangat. Iya, ya penyemangat memang gitu. Gimana ya, memang tinggalnya sama bunda, ya kan? Terus dihujat ya? Dihujat. Dihujat apa aja sih hujatannya tuh? Kasihan Mimi katanya. Padahal ya selama ini setelah hadirnya Amin dan Azura tuh keluarga semakin hangat sih. Hubungan gue sama Mimi juga Makin sampai sekarang juga alhamdulillah lancar terus. Ya kita tetap WA-WAan, teleponan tetap sampai sekarang. Iya baik gitu loh. Cuma netizen ini memperkeruh jadinya. Ya mungkin ada haters juga nggak sih? Jadi kayak banyak tekanan. Jadi kebelah dua gitu. Iya. Ada yang Ada yang fansnya Mimi, fansnya Bunda. Jadi mereka saling bertengkar terus. Iya, jadi pengen yang ini kelihatan lebih bagus dari yang ini. Jadi tekan terus gitu. Itu yang aku lihat. Jadi ada dua perspektif ya. Yang satu Tapi kalau kita sendiri hubungannya Bunda dan Mimi, alhamdulillah. bagus. Tapi kalau secara keadaan memang lu lebih nyaman sama Bunda Santi. Karena memang hadir. Memang hadirnya dia itu apa ya? Kayak yang tadi kan dulu itu setiap pulang sekolah gua nangis itu ya cuman Bunda yang gue bisa cerita cuma sama Bunda. Berarti nangis mulu lu gara-gara itu. Iya pasti. Karena kan itu berat. Itu masa-masa berat itu masa-masa sekolah. Lu bukan karakter kayak gue itu yang galak gitu. Lu lebih sensitif, empati gitu ya. Iya, nggak gue tanggepin sih. Teman-teman kalau mungkin dari dulu gue jagoan mungkin mereka takut kan. Iya, kalau gue ketonjok. Kalau gue tuh enggak. Jadi lu keep it di Jadi dalam. keep aja di dalam terus. Lu bawa pulang. Tapi kan biasanya anak kayak gini kalau misalnya nggak dipancing nggak ngomong nih. Betul. Berarti lu dipancing kan? Betul. Oh, berarti dipancing. Itulah Bunda Santi ya. Dia lihat dari warna raut wajah. Biasanya gimana tuh pembukaan dia? Aku yang cerita duluan. Oh, Bun, gini. Karena kalau sama Bunda itu udah nggak ada yang tutupin. kenapa sih? Ya Apa? merasa nyaman aja kita. Oh, iya sih. Merasa dipeluk gitu loh. Mengayomi. Ya ayo cerita sama Bunda. Jadi itu yang terbangun sampai sekarang.
Lu cerita lah semua. Cerita semuanya dari masalah apapun sekarang juga. Ya cuma sama bokap aja jarang cerita. Laki sama laki. Iya, pasti sama bunda. Terus gimana dia menyikapinya? Dia dengerin doang atau dia kasih nasihat? Iya, kamu harus coba kamu lihat diri kamu sendiri gitu. Lihat diri sendiri. Karena jujur aja gini, setelah yang balik lagi yang tadi, itu yang tadinya aku tuh anaknya mungkin ceria, gak ada masalah di sekolah. Nah setelah kejadian itu, aku itu jadi anak yang temperamental. Emosian. Kayak gimana? Ya gak asik aja. Banting gelas? Marah, pukul tembok, pukul itu? Enggak, paling dari gerak-gerik lah. Dari omongan, kayak ngomongnya gas, kayak gitu. Oh. Jadi temen-temen juga dulu kurang deket lah. Jadi dimusuhin juga. Ya Jadinya. karena lu gampang tersinggung. Iya, gampang tersinggung, emosian. Itu dampaknya ke gue itu. Jelek ya jadinya ya. Kesannya buat lu nya jadi nggak bagus gitu. Dan lu jadi nggak secure sama diri lu sendiri. Gue nih kenapa gitu. Iya, karena dari SD, SMP, SMA itu ya jadinya kurang. Ya itu gara-gara temperamental itu jadi kurang disukain lah. Iyalah. Jadi dimusuhin segala macam. Orang ngerasa, ih baperan banget sih. Baperan banget sih lu. Balik lagi karena tadi ada bullying segala macam. Jadi complicated yang masuk ke kepala gitu. Stres dong lu ya. Berarti orangnya juga nggak cuek nih kayaknya. Dipikirin sama dia. Coba kita mau denger dong pikiran seorang Azril, Pak dulu. Kenapa sih hidup gue begini? Ya mungkin dulu apa yang salah ya, kenapa ini terjadi padaku, itu sih. Iya. Tapi balik lagi karena mungkin dulu tuh teman-teman, terus ada Aurel juga. Kita kan selalu ngobrol tuh berdua, ya kan? Ya udah, karena yang paling terpenting itu ya karena adanya bunda. Kalau misalkan waktu itu nggak ada bunda aja, sekarang pun aku nggak tahu gimana. Lu bisa jadi orang kayak gimana tuh kalau nggak ada bunda? Nggak tahu, mungkin bisa. udah nggak jelas lah. Nggak jelas ya? Pergaulan lu bisa Pergaulan, karena kan mungkin dari situ stresnya bisa kayak yang lain, kita nggak tahu ya. Cuman karena ada bunda di situ, nggak bisa. Dia udah besarin gue harus bikin bangga. Harus selesai sekolah, segala macam, pendidikan harus utama sih. Iya, makanya postingan itu sebenarnya maknanya itu. Iya, bukan sebenarnya lu mendiskriminasi Mimi yang udah melahirkan lu, bukan itu poinnya kan? Bukan, karena kalau ngomongin Mimi, dari dulu pun, dari lubuk hati yang paling dalam tuh, nggak ada dendam sama sekali. Nggak ada. Cuma bingung. Cuman bingung aja, nggak ada dendam sama sekali, nggak ada. Demi Allah nggak ada. Sampai waktu itu pun aku sempat ke Timur Leste waktu itu. Sama Om Raul, iya. Datang ke sana. Om Raul oke? Iya. Everything good? Everything good. Nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Cuma bingung. Karena masih kecil. Iya, benar. Akhirnya lu menangkap dengan keadaan lu itu kan pasti banyak yang ngomong macem-macem ya. Bilang Mimi lu begini, bilang pipi lu begini, iya kan? Iya. Ya pasti jadi ya stres lah. Stres kan? Stres, pasti ada stres. Apa yang lu tangkap sekarang? Ya jalanin aja. Jalanin aja deh. Ya karena balik lagi karena bunda sih, balik lagi. Karena ada tempat. Karena ada tempat kita setiap datang ke rumah kayak refreshing lagi gitu. Jadi nggak kepikiran. Iya, apalagi kan kita tuh keluarga jalan-jalan kan. Bunda tuh sering banget ngajak jalan-jalan. Jadi dari situ juga banyak kenangan-kenangan indah di situ. Kenangan pahit juga ada. Jadi itu yang bikin aku tuh deket sama bunda. Nggak mulus jalannya, banyak cobaan. Banyak ya? Banyak cobaan. Orang nggak tahu ya? Orang nggak tahu. Ada nggak yang orang, lu bisa share dikit yang, waduh, memorable banget buat lu? Memorable banget tuh waktu SMA waktu itu. Jadi nyokap tuh pingin mungkin sebagai ibu tuh kayak pingin gue tuh ngerasain mobil mewah gitu lah. Jadi pingin 18 tahun pingin dibeliin mobil waktu itu, Mercy waktu itu. Jadi nyokap bilang setiap nyanyi, bunda tuh udah nyiapin tabungan buat kamu, buat mobil kamu, ya kan? Pada saat hari itu datang, nyokap tuh kan orangnya tuh apa ya? Percaya sama orang. Jadi ATM tuh semua dipegang sama sekretaris. Jadi pada saat mau dibayar, itu uang dibawa kabur. Oh, dibolari sama sekretaris ya? Iya, itu ketahuan gara-gara mau beli mobil. Kalau waktu itu gua nggak beli mobil, nggak ketahuan. Ya nggak jadi tuh beli mobil. Akhirnya tetap dibeliin sama bunda. Lu ngerasanya apa itu buat lu? Ya apa ya?
Ya memang gue nggak tahu, luar biasa aja. Gue nggak dilahirkan sama dia, tapi pengorbanan hidup yang dia lakukan buat gue tuh apa ya, nggak bisa dikata-kata lah. Oh, gue ngerti nih. Iya, Gue paham. Itu bikin bingung ya. itu bikin. Sampai hari ini lu udah dapat jawaban belum nih? Dari semua kebingungan lu ini. Iya, balik lagi kalau Bunda kan mungkin Bunda tuh dulu ya kan jatuh cintanya sama kita. Jadi nikah sama bokap tuh gara-gara kita juga berdua. Berarti yang Aurel cerita tuh Itu benar? benar. Itu benar. Karena Bunda itu dari broken home juga. Iya, gue udah tahu. Iya. Dia Jadi bisa mungkin relate. Dia pingin apa ya? Pingin nunjukin kalau gue bisa ngedidik anak dua ini. Iya, tapi dia juga katanya kan nggak berusaha banget yang tipikal so asik yang approach gitu, bener ya? Enggak. Dari Cuek-cuek kita, aja dia. dari malah kan paling proses paling lama sama aku. Karena kan orangnya tertutup kan. Oh, paling sulit malah sama kamu Iya. ya? Dia gimana approach-nya waktu 8 tahun, usia kamu 8 tahun ya berarti Iya, waktu 8 itu ya? tahun. Iya. Gimana? Lu ingat ya pertama kali? Hari Iya, pertama dari lu ketemu? mungkin dari bundanya juga sih, kayak pelan-pelan. Karena ngedapetin hati aku tuh susah. Susah lah. Susah sekali. Iya. Jadi ya pelan-pelan kok. Dia gimana dia? Lu kan diem deh. Iya, paling ngajak jalan. Ayo kita Yang jalan paling gitu. menyentuh tuh apa ya? Sekolah. Sekolah? Ya les segala macem. Terus ngambil rapor tuh Bunda. Kenapa itu? Jadi kan ya memang aku kan kurang ya dapet sosok ibu. Emang selama yang dulu nggak ada yang ke sekolah gitu? Oh, nggak ada. Ih, sama lagi kita tos dulu, tos. Tenang. Gue temenin, gue Jadi, juga nggak ada. Mungkin Iya. dari situ yang membuka hati gua. Oh, lu ngeliat. Ngelihat cara dia, perhatiannya tuh luar biasa. Ini banget, detail banget ya. Nggak gampang sih. Aku tuh karena aku detail. Kalau memang Bunda dari awal cuman nggak serius sama kita, misalkan kelihatan. Lihat. Memang dari awalnya memang dia tuh Merhatiin banget. Merhatiin. Yang lu butuhin apa, dan dia hadir benar. di situ gitu. Iya, ada. Setiap gue butuh apa, ya Bunda selalu misalkan Merinding. kayak dulu, gue inget banget, ada mainan waktu itu harganya lumayan mahal, 5 juta waktu itu. Ya kan? Masih kecil nih lu. Iya, gue suka banget main RC. Mm-mm. Gue bilang, Bun, aku mau itu. Mm-mm. Terus Bunda tuh mungkin ya masih, waktu itu kan masih proses lah. Keuangan belum stabil. Nah, tunggu Bunda nyanyi bulan depan Bunda beli gitu sih. Asanti pernah ngalamin kayak gitu ya? Iya, itu yang membuat sampai sekarang tuh gue sedih gitu. Tapi dibeliin akhirnya? Akhirnya dibeliin. Anjing, sedih lagi. Sebaik itu ya Bunda Santi ternyata ya? Kok banyak banget yang hujat dia ya? Terus pernah nggak dimarah sama lu? Iya, pasti. Karena awal sama gue itu benturan terus. Berbenturan terus. Apa Karena aja? kan untuk mendidik gue itu nggak gampang. Iya. Karena gue tuh anaknya yang pendiam, malas. Dengan hadirnya Bunda ini, Bunda kayak nggak bisa Jel, kamu harus kerja, kamu harus begini, kamu harus selesai sekolah kamu. Jadi itu yang mendorong gue. Karena kan kalau anak kayak lu gitu, biasanya kan, maaf ya, bukan ngejudge ya. Biasanya kalau kita keras, dia jadi temperamental. Iya. Kalau kita terlalu soft, nggak bisa approach juga. Berarti Bunda ini pinter ya? Bunda tuh pintar. Tarik ulurnya bagus Tarik ulur ya? bagus. Pantes papa Jadi mau ada ya? senangnya juga, Iya. ada sedihnya juga. Iya. Jadi itu yang udah sedekat itu. Enak ya jadinya Iya. ya? Bersyukur banget sih pasti. Bersyukur banget. Tapi pernah ngobrol gak sama Mimi? Pernah, kayak bokap tuh ngasih tahu keras banget ke gue kayak, kamu harus hormatin Mimi, kamu harus hormatin Bunda. Itu dari awal tuh udah ngomong ke gue, harus hormatin Mimi gitu. Cuma kan lu gak ngerti hormatin ini gimana maksudnya? Harus hormatin dia, nggak bisa kamu harus hormat sama dia, hormat sama Om. Iya. Gitu. Jadi kita tuh dari dulu nggak pernah kayak berantem setelah kejadian tuh nggak ada berantem. Ada gak momen akhirnya lu deket sama Mimi ngobrol gitu, heart to heart? Mimi KD? Belum ada ya? Ada sih, Ada? ada sih, Ada momennya? ada momennya. Pada saat itu ada. Cuman Umur ya berapa waktu itu? waktu si sekolah juga. Oh sekolah? Ya kan kadang main ke rumah Mimi kan. Oh. Ya kadang ngobrol tetap Tapi ngobrol. masih kecil lu ya? Masih kecil. Ya, sampai sekarang juga misalkan dia kan maju di parlemen, aku juga banyak ngobrol sama Mimi gitu. Iya mengenai politik. Iya. Iya. Ya kehidupan juga tetap aja kok ngobrol. Ngobrol? Ngobrol juga. Isu lu dengan diri lu dengan keadaan itu dulu ngobrol gak? Ngobrol juga kayak. Ngobrol? Kayak ya Mimi minta maaf ya kayak gitu. Ada ngobrol? Ada. Lu
ceritain curhat gitu ke Mimi? Mi, aku tuh dulu ngerasain gini, Mimi tuh kenapa begini gitu. Nggak ada kalau itu. Nggak ada ya? Paling ngobrolin itu doang, ya sering lah main ke rumah. Nggak enak sih ya. Sering Iya lah sih, main ke memang. rumah begitu doang. Iya. Cuman kalau tentang nanya-nanya kamu sekarang gimana, yang keluarga yang kesana-sana sih nggak ada. Enggak ya? Nggak ada. Sebatas Kalau itu aja. masalah kejiwaan lu gimana gitu, itu lu nggak ada? Nggak Mimi? ada. Oh, Nggak ada. yang aman-aman aja. Pasti ya? nanya sekolah. Iya. Itu. Kalau lu lihat Mimi lu sendiri itu, cara Mimi melihat kalian itu, cara treatmentnya pasti beda ya? Ya setiap kita ketemu aja. Iya. Misalkan. Dari Karakternya beda ya? karakternya aja. Ya udah kayak misalkan WA, telepon itu aja sih. Kalau Bunda kan gue tangkap tadi Bunda Santi lebih heart to heart approach-nya dia. Dia ini banget, intens banget tuh, dia jaga terus gitu ya. Mimi Kalau nggak Mimi enggak ya? nggak ada. Dia lebih fokus. Sekedar nanya ke depan gimana. Oh, berarti dia melihat dari perspektif lainnya. Dia lebih Nggak ada, dia nggak nanya-nanya yang soal gimana. Nggak ada. Kayak nanya sekolah, masa depan. Itu banyak nanya ke Mimi, banyak bahas itu sih. Oh, dia nggak ke dalam, tapi dia lebih lihat keluar nih, lu iya, ke iya, depannya iya. segala macem. Dia lebih fokusnya ke sana ya kayaknya Mimi ya. Artinya, berarti saling ngisi ya? Iya itu. Saling ngisi Saling lah. ngisi. Kan Bunda Santi ke dalam, Mimi lebih lihat masa depan lu segala Iya. macem ya. Ya saling isi. Oke lah ya. Oke. Iya. Ya sampai sekarang masih bersyukur. Apalagi kan kadang dengar cerita dari teman-teman yang udah dipisah keluarga. Dia ceritanya begini, ceritanya begitu. Iya. Tapi dengan cerita aku, ya aku bersyukur. Iya, Ada iya. Bunda itu. Bener sih. Karena kan nggak semua orang seberuntung lu juga. Banyak Bener. yang orang tuanya berpisah, tapi malah jadi nggak bagus. Lu sekarang malah punya 2 ibu. Yang satu bisa touch your soul, yang satu bisa ngelihat lu ke depannya bisa jadi apa gitu bagusnya. Iya bener ya itu. Iya kan? Iya. Itu kan sisi positifnya. Karena kan kita tidak bisa dapat semuanya ini. Iya. Gue. At least ya paling nggak apa yang lu butuhkan ada saat itu. Ada. Hal yang paling gila pada saat lu emosi dulu, kalau udah kayak kondisi itu lu marah, lu ngapain? Ya udah. Ya di kamar aja nangis. Gak enak banget ya. Ya udah. Kita dalam pikiranku aja. Dalam pikiran ya. Bener. Bermain di dalam Bermain pikiran. dalam pikiran terus. Lu nggak nulis? Mencurahkan di buku diary? Nggak. Nggak ada. Lu nggak distract dengan nonton, main game? Main game ya, main game. Oke. Ya itu. Pada masa-masa sulit itu ya yang ngisi aku tuh ya anak-anak yang di belakang rumah itu. Iya. Itu yang paling bahagianya dari sana Lu dulu. masih inget gak nama-namanya? Masih sampai sekarang pun tetap main. Masih kontak? Masih kontak. Udah pada gede dong? Hah? Udah pada pada gede? gede, udah pada gede. Berapa orang yang lu inget? Ada yang sampai sekarang masih deket tuh 2 Cowok? cowok. Oh. Cowok deket sampai sekarang. Lucu dong kalau ngobrol tuh. Iya, selalu dulu lu gini, sekarang udah kayak gini. Gitu. Iya, Selalu bahas yang lama-lama, ya Iya. ketawa terus jadinya. Iya, iya. Benar. Suka minta dibayarin nggak jajan? Waduh. Biasa kan teman-teman gitu kan. Iya benar itu. Iya. Ya Zril, kan lu sekarang Iya. udah ini. Kalau dulu tuh pada suka tawuran. Iya. Oh, lu berantem? Enggak, pada suka tawuran. Ah, iya. Iya kan? Ya gue yang dimintain duitnya. Gue mau beli ini, mau beli. Jadi gue donaturnya dulu. Donatur tawuran? Iya. Hah? Tapi gue nggak tahu itu buat apa. Oh, mereka minta duit Minta aja? duit aja. Gue mau beli ini nih, mau beli Apa kayak gitu? iya kayak rantai sepeda. Anjir. Ya udah minta duit. Ya udah nih gue tuh dulu loyal sama mereka. Iya. Jadi semuanya gue kan dapat duit dari bokap kan, jajan kan. Iya. Gue kasihin ke mereka, beli pilok, beli ini. Biar mereka seneng juga Iya. gitu. Ternyata pakai tawuran Pakai sama mereka. tawuran sama mereka. Bangke emang. Gue tinggal di Radal kan. Nah itu banyak di sana. Tawuran-tawuran gitu? Itu banyak. Tapi lu nggak pernah ikut tawuran? Nggak pernah. Lu mukul-mukul nggak pernah? Nggak pernah. Sama sekali lu nggak pernah nonjok orang? Nonjok sih mungkin berantem di sekolah sekali-sekali Iya, ada. pernah lah ya. Pernah. Oke lah ya. Oke. Iya. Terus ini juga dengar-dengar katanya kemarin lu rame masalah apa pacar ya? Oh si Sarah. Sarah. Benar. Gue kurang paham itu kenapa dia rame masalah Sarah itu pacar. Jadi ya memang awalnya itu ketemu pas COVID. Covid, iya. Iya pas COVID. Sarah itu, ini artis kan? Bukan. Bukan ah? Apa dia? Public figure? Ah? Bukan. Bukan, orang biasa aja? Orang biasa aja. Oke, pacaran nih sama lu? Pacaran sama gue awalnya ketemu di resort. Resort. Iya, kebetulan punya keluarganya.
Belum punya keluarganya. Enak Jadi nih. pas COVID itu kan 6 bulan Ingat mantan gue. 6 bulan nggak tahu mau ngapain kan. Jadi kita promosiin resort salah satu punya dia. Oke lah. Punya dia, malamnya dinner dikenalin. Waktu itu kan kita hampir berapa tahun di Bali ya? 6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan. Ya udah dari situ akhirnya pacaran, deket. Terus Si Sarah ini orangnya ya pendiam, nggak tahu dunia luar. Sampai sekarang pun bisa begini tuh pun karena aku yang nge-push dia. Sekarang udah jadi public figure dia. Oh, sekarang udah jadi public figure. Bener, udah aktif di sosmed. Tadinya awalnya nggak suka, cuman nyokapnya yang bilang titip anak tante dia biar begini, biar bisa ngobrol sama orang. Lu merasa berguna tuh. Iya kan akhirnya gue bisa ngasih impact positif nih. Dia merubah dia. Asik. Sekarang orangnya lebih lebih open. Kan kemarin juga akhirnya kuliah di Jakarta. Dia orang Bali. Wow. Sekarang kuliah Jakarta udah maksudnya 3 tahun. Oh ini nih, Sarah Menzel. Iya, Sarah Menzel. Sempat mau mualaf waktu dekat sama Azril. Beritanya begitu kan? Beritanya begitu. Itu bikin rame. Ganggu juga tuh. Ganggu juga. Tapi mamanya pernah bilang ke aku kayak, ya tante sih nggak ada masalah. Misalkan Sarah nanti mau pindah, tante nggak apa-apa. Asal dari dia harus tanggung jawab sama agamanya. Betul itu. Jadi itu balik lagi ke aku. Masih pacaran? Masih pacaran. Masih pacaran. Tapi kalau mau pacaran berarti mau 3 tahun lah ya? Udah 4 tahun. Udah 4 tahun ya? Udah ada arah serius? Gue kayak bapaknya ya? Bismillah ya? Bismillah, karena 3 bulan lagi dia bakal kuliah ke luar setahun. Jadi mungkin bakal LDR dulu sama dia setahun. Ya mungkin aku juga mau lanjutin kuliah. Jadi mungkin dari situ ya kita nggak tahu ke depan, ya doain aja. Oh berarti belum? Ya arah-arah ke sana sebenarnya ada omongan. Tipis. Ada omongan tipis-tipis. Kayak gimana omongannya? Iya. Kebongkar juga nih kayaknya. Bongkar tipis. Iya. Siapa yang ngomong duluan? Wah, jangan. Ayo tipis lah. Aku yang mulai. Oh mulai. Dewasa ini anak nih. Masuknya gimana? Lu cara masuknya gimana? Ya, mungkin dia pikirkan udah lama juga pacaran, ya kan. Terus aku sama dia pacarannya tuh ya nggak gitu-gitu aja. Jadi kayak dia tuh support juga ke aku. Jadi saling support. Aku punya bisnis, dia support. Dia punya bisnis, jadi support. Jadi kayaknya menurut aku, apakah dia jalannya gitu. Oh masih mikir. Masih mikir, bener. Apakah dia jalannya. Oh lu sama nih kayak kita semua ya lagi Gimana ya? Iya paham. Ya? Paham. Udah diobrolin sama Pipi sama ini Bunda. Iya kalau mereka sih. Udah pasti udah diobrolin. Ya terserah kamu, balik lagi ke aku. Karena kan nanti yang ngejalanin kamu. Ya, tapi kan lu tahu lah pasti kan kalau lu ngerti lah kayak mereka oke atau enggak kan tahu lah. Tapi mereka ya jujur aja, mereka udah deket banget. Sarah udah kayak dianggap anak sih sama orang. Oh, berarti oke. Sinyal positif. Iya udah positif. Positif dari Mimi sama Bunda ya? Pipi sama Bunda ya? Keluarga Aurel itu senang banget sama dia. Oke, aman nih berarti ya. Mimi juga senang banget sama dia. Mimi juga udah tahu Mimi ya? juga suka banget sama Sarah. Jadi keluarga semua kita sempat udah liburan bareng sama keluarganya. Positive vibes. Iya. Sarahnya gimana? Sarahnya juga ragu-ragu? Udah harus di-push. Diyakinin. Dia nunggu lu? Iya, dia nunggu aku. Lu yang masih berpikir? Aku yang terus berpikir. Karena balik lagi. Balik lagi ke yang dulu. Oh, background. Kenapa? What's wrong? Apa yang lu takutin? Mungkin Papa bisa bantu ya? Ya kan dulu kan punya cerita yang orang tua kan yang bercerai ya. Ngerti, jadi nggak ada yang mau loh. Iya, jadi takut aja sama kata-kata itu gitu. Perpisahan itu, apalagi pernikahan itu, ya aku ada rasa jujur aja balik lagi jadi flashback terus. Iya. Jadi flashback terus ke belakang. Apa kira-kira menurut lo apa yang membuat orang bisa berpisah? Iya mungkin. Coba kita gali ya.
biar kita Awalnya coba-coba tuh. Awalnya coba-coba keterusan. keterusan. Kan kau lebih paham ya. Iya ngerti gue. Cuma kan kalau misalnya pacaran bener kan paling nggak bisa saling tahu ya cocok atau enggak ya. Jadi kan paling nggak lu bisa ngeraba nih dan bisa memikirkan kira-kira ke depannya dari trauma lu itu apa hal yang bisa membuat berpisah sih. Nah kalau dari trauma lu itu yang lu lihat nih ya mau benar atau salah itu bukan hal yang utama ya. Apa hal yang bisa membuat berpisah? Ya ketidakcocokan nggak saling percaya sih. Oke, tidak saling percaya ini bisa membuat berpisah ya. Materi. Oke. Materi juga bisa membuat berpisah. Itu Tidak saling percaya itu biasanya karena apa? Komunikasi kurang? Komunikasi utama kan. Komunikasi lu sama Sarah bagus? Bagus sampai sekarang alhamdulillah. Bagus. Pernah berantem? Pernah putus. Oh pernah putus. Jadi yang membuat Putus? pacaranku itu sampai sekarang langgeng 4 tahun itu gara-gara waktu itu putus. Putus gara-gara? Waktu itu sempat di fase-fase apa ya, toxic relationship. Oh lagi enggak ini ya? Ya, toxic. Terus waktu itu bokap tuh ngeliat, karena mungkin dia itu sayang banget sama Sarah, dia bilang gua, kalau kamu kayak gini terus, udah putusin aja. Gua bilang gitu. Lagi, bokap lu. Apalagi bokap itu nggak pernah ngomong sama gua, jarang. Jadi sekalinya ngomong itu pasti penting. Ntar lu kalau bapak-bapak begitu, lu merhatiin doang. Waktu itu dia udah ngomong kayak, ya udah sekarang kalau emang enggak, sekarang telepon sekarang depan mamanya, udahin aja. Iya, bener sih, bener. Dari situ itu yang membuat gue berpikir jadi, wah ya ini gue harus berubah. Wah iya. Gue harus berubah dan itu di masa itu juga yang membuatnya akhirnya sampai sekarang makin dekat lagi sama dia dan lebih menghargai. Apa yang lu rubah waktu itu? Mungkin dari situ waktu itu kita tuh sering berantem, kurang percaya satu sama lain. Oh, karena insecure. karena kita kan LDR terus, dia bolak-balik Bali. Sama trauma back masa lalu ya. Ada juga ke situ. Iya pasti ada juga gitu, insecure-nya gitu. Ribut. Dia nggak nyaman. Dan ribut. Akhirnya sering banget ribut waktu itu. Berarti lu posesif. Iya, karena balik lagi. Iya paham gue. Ngerti ya. Oh iya ngerti gue. Azriel ini sebenarnya anaknya apa ya? Rapuh lah, bisa dibilang. Iya. Ini ketemu dua orang rapuh. Yoi. Jadi aku ini sebenarnya kalau dilihat mungkin fine-fine tapi dalam hatinya tuh enggak gitu. Iya. Dan adanya dia ya saling mengisi jadi. Betul. Dan salah satu harus memilih untuk kuat loh. Iya. Untuk menjaga yang satu. Karena kalau dua-duanya rapuh nggak ada yang bisa jaga. Pilihan itu ada di tangan lu gitu kan ibaratnya gitu. Dan lu ngambil. Ya semenjak ya putus itu merubah mindset gua sih. Oh. Kenapa lu mau balik lagi? Berarti lu yakin sama dia. Karena dari teman-teman pun dari keluarga. Mungkin kalau ini harus lihat dia sih. Harus lihat si Sarah itu. Jadi tahu gimana dia tuh kalau kata teman-teman lu nggak bakal dapat lagi bro. Apalagi zaman anak sekarang nggak ada lagi nih. Paham gue ngerti gue. Jadi itu dia tuh emas. Jadi udah jangan sia-siain dia gitu. Oke. Dan lu bisa lihat itu. Dan gue bisa lihat itu. Berarti pacar terlama lu Sarah nih. Iya. Cuma sekarang lu masih lagi lihat nih. Apa yang masih membuat lu tidak yakin? Lebih ke masa lalu ya? Iya, itu aja sih. Terus materi? Kan ya ada juga. Materi baik-baik aja kan? Materi baik-baik, alhamdulillah. Okay. Ya katanya kan kalau orang nikah itu pasti rezekinya kan ada aja. Betul. Bener nggak sih? Betul. Saya setuju. Punya anak rezekinya ada, punya menikah rezekinya ada. Cuma kan masalahnya adalah ada juga nih cowok yang kalau ceweknya lebih punya daripada dia, dianya nggak mau. Ya memang harus memimpin. Memang itu yang diajarin. Kepikiran masalah itu harus. Lu ngerasa lu sama dia lebih punya siapa? Jangan bawa orang tua ya. Jangan bawa orang tua. Iya, setara sih. Oke, aman lah. Iya, jadi nggak jomplang sebelah. Aman. Jadi sama-sama saling support gitu. Aman. Keluarga pun juga sama-sama gitu. Aman. Iya. Apalagi yang lu khawatirin? Ya keluarga juga nanya, apalagi apa yang lu khawatirin udah kalau memang dia jalannya udah serius kan gitu. Agama kan tadi nyokapnya kan udah bilang aman. Itu aman juga. Dianya? Tinggal dari aku.
Aku harus bisa yakinin dia. Oke. Tapi kan nggak bisa paksa juga ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Indikasi positif? Positif. Oke, aman. Aman. Lunya berarti apa? Lu takut semua yang aman ini berakhir dengan apa yang lu alami di masa lalu. Dan ceritain orang kan banyak. Cerita tentang pernikahan, apalagi dulu orang tua pernah ngalamin banyak lah. Dan lu nggak pengen anak lu mengalami apa yang lu alami. Iya, betul. Karena gue tahu rasanya. Oke. Bisa nggak lu hentikan, pastikan semua itu tidak terjadi dengan kekuatan pikiran lu? Bisa, karena masa lalu itu yang nguatin gue. Oke. Jadi Masa depannya nanti dengan pengalaman lu, dengan cara berpikir lu, dengan kepintaran lu, dengan kekuatan lu, bisa nggak tidak berpisah? Bisa. Bisa? Bisa, karena ada keluarga, ada masa lalu yang menguatkan gue sih. Oke. Itu. Oke. Dan Aurel pun juga di sini bilang kan, dia paling benci sama yang namanya perpisahan. Oke. Jadi ya udah, itu sih. Karena masa lalu itu mungkin yang akan membuat gue tuh stick dan memegang tanggul lah. Iya. Iya. Menurut lu udah cukup mampu untuk melangkah ke sana dalam waktu dekat ini? Sudah. Oke. Karena bokap bilang, udah, kamu harus yakin. Pipi dulu juga kayak kamu. Pipi nggak punya apa-apa. Kamu ada kita, ada abang, ada kakak. Nggak usah takut. Semuanya bisa asal kamu yakin. Udah yakin? Ya ada masih berpikir terus. Jadi lu nunggu trigger apa? Pasti nunggu nih, gue tahu nih. Yakin. Enggak, konsep yakin nih di kepala lu apa sih? Soalnya gue pernah ngobrolin ini waktu gue sama Deddy Corbuzier. Waktu gue mau nikah, dia nanya sama gue, emang lu yakin nih mau nikah sama Olive? Gue bilang, kalau ditanya yakin 100%, nggak yakin, Dad. Gue nggak pernah nemu nih ada orang yang kalau mau nikah dia yakin 100%, kecuali dia yakin-yakinin. Iya kan? Pasti ada ragunya. Cuma kan kalau ngikutin ragu, kapan melangkahnya gitu kan? Karena kan pernikahan itu ibaratnya ada pertaruhan. Benar. Tadi lu bilang, dengan masa lalu gua nggak mau berpisah. Itu kan kemauan kita. Itu yang menjaga kita tetap berkomitmen. Tapi kan keadaan bisa aja berubah. Berbalik. Nah, apa yang akhirnya bisa membuat kita menjalani itu dengan besar hati, dengan kondisi yang bisa-bisa aja walaupun kita mampu gitu. Kan gitu berarti. Iya benar. Berarti Itu iman. Iman. Kemarin kan juga baru pulang dari umroh. Lu di sana ada doa deh pasti. Doa terus. Mengenai ini pasti. Iya. Doa terus. Ada petunjuk ya? Ada petunjuk. Jago banget ini. Gila, jago banget sumpah. Jago banget nguliknya. Jago banget. Bisa ya lo. Aduh, ada ini nggak? Petunjuk. Petunjuk ada. Ada dapat. Ada. Dari gimana cerita dulu dikit dulu. Iya, lancar. Nggak ada kendala. Nggak ada kendala. Dari keluarga malah semakin ngeyakinin lagi sih. Umroh itu yang ke depan Ka'bah kan? Iya. Yang nyentuh Iya. Hajar Aswad juga kan? Iya. Dan lain-lain ya? Oh, lu nyentuh? Nyentuh. Ada videonya tuh. Oh, ada ya? Nangis tuh? Iya, nangis. Terus meminta di situ? Meminta di situ ya. Petunjuk kode apa? Iya. Mungkin dari kemarin itu sebenarnya nggak ada omongan ya. Omongan untuk sana. Cuman pas sampai di sana, itu nggak tahu kepikiran terus aja. Kepikiran apa? Kepikiran untuk yakin, untuk jenjang berikutnya sama si Sarah. Iya. Bagaimana pas lu sana? Yakin lu jadi? Jadi lebih yakin. Apa yang membuat lu yakin? Pikiran lah, dari keluarga, dari dukungan, dari doa. Oh, lu melihat dari situ? Iya. Oh. Dan tadinya pun nggak ada omongan, tiba-tiba jadi ada omongan aja di sana. Padahal nggak ada plan untuk ngobrolin untuk misalkan pernikahan, itu nggak ada. Di Mekah ini? Di Mekah ini nggak ada. Sama keluarga? Oh. Nggak ada. Coba, gue punya satu metode nih. Gue belajar dari Olive dulu, istri gue. Waktu itu gue juga bingung ya pas mau nikah, apa ya acuannya ya kan? Jadi Olive bilang gini, pernah nggak kamu ngebayangin hidup sama orang ini? Kira-kira bisa nggak dalam waktu yang lama gitu? Pernah nggak lu ngebayangin hidup sama Sarah dalam waktu yang lama gitu? Ya pasti kan yang sekarang aku pikirkan banyak kan. Salah satunya ya itu, gimana ke depan. Ya itu cowok banget sih. Cowok banget sih kamu. Gimana ke depan. Dari segi finansial, segi ini. Iya itu cowok banget. Iya. Cuma biasanya kita terlalu fokus ke sana. Nah yang penting itu kan sebenarnya bayangkan kalau kita sama dia nih jalan nih bareng gitu. Panjang gitu lah.
Bisa nggak gitu? Kan kebayang itu pasti. Udah pernah belum? Mungkin nanti bakal dapat jawabannya setelah dia mungkin masuk ke agamaku. Ini kendala berarti di sini. Saya tahu sudah jawabannya ya. Ngerti gue ya? Iya. Gue ngerti. Dan lu juga nggak ingin memaksa. Dan lu juga nggak ingin akhirnya kehilangan dia. Iya. Oh, paham gue, nak. Kita ngomong buruk dulu ya. Iya. Yang bagus mah semua enak ya. Ya harus pahit-pahitnya dulu. Pahit dulu ya. Dan lu udah pikirin, gue tahu. Kalau akhirnya lu karena alasan agama, lu bisa berpisah pasti. Bisa. Oke. Kalau berpisah, pasti ada kesedihan. Betul. Dan lu lebih memilih itu atau ada hal lain yang lu pikirkan? Ya nggak ada, itu aja sih. Oke. Nggak ada, cuman itu aja. Oke. Jadi lu stick di situ. Stick di situ harus. Gitu. Oke. Udah ada pegangan. Iya. Dan lu nggak mau memaksa. Nggak mau memaksa. Lu juga nggak mau dia terbebani. Iya. Semua kembali ke jalan Allah ya. Biarkan dari dianya sendiri, dianya harus ada kemauan dari dia, jangan kepaksa kan? Iya, jangan dia nonton ini juga dia kepikiran, terbebani, jangan ada kayak begitu ya. Jadi semua lihat nanti ke depan Allah berkehendak atau tidak. Iya. Intinya agama yang ini membatasi bisa nggak jadi satu gitu. Jadi tidak ada beda agama ya. Iya, jadi dari situ, mungkin dari situ yang tadi jawabannya itu si agama tadi. Paham gue, ngerti. Dan Yang bisa melihat ke depan tuh belum bisa, karena masih ketutup kan? Iya betul. Masih ada tembok nih. Lu sih udah oke ya? Iya, gue udah oke. Paham gue, paham. Mungkin kalau itu udah nanti ke depan udah lancar semuanya, baru bisa berpikir ke sana. Aduh, kita ngundang Sarah mesti sih. Gue ngerti sih posisi Sarah sih. Berat bro, memang. Gue tahu lah. Berat. Tapi kalau udah siap, kalau tidak jadi juga sudah siap ya? Tidak siap Belum, sih. nggak siap lah. Nggak Setuju siap. lagi gue. Nggak siap. Nggak siap ya? Karena aku balik lagi orangnya tuh kalau udah sayang sama satu orang, bucin banget gitu. What is the most thing that you love tentang Sarah ya? Iya, karena Fisik dong. Is your type? Not really. dulu aku ketemu dia itu jadi pelayan. Pelayan? Iya, jadi Orang kaya jadi pelayan? iya, jadi mamanya itu memang pengusaha di Bali. Iya. Jadi dia bukain resto, dia yang suruh jalan sendiri, dia yang jadi pelayan. Jadi mamanya itu suruh dia jadi pelayan biar dia tuh bisa ngomong sama orang. Gue jadi penasaran sama Sarah nih. Terus? Dari situ aku jatuh cinta dari situ. Apa yang membuat, dia Karena kesederhanaannya dia. emang sederhana? Kesederhanaan dia. Dan padahal orang tuanya ya mampu. Cuman orang tuanya nggak memanjakan dia. Itu yang aku suka dari dia. Karena kalau zaman sekarang, sorry ya, kan tahu sendiri. Paham. Gila-gila ini nggak? Gila-gila terkenal, Enggak. exposure gitu? Enggak ya? Enggak. Padahal sekarang ya dia udah follower sekarang udah bagus kan. Iya. Cuman dia aku nggak ngelihat itu di dia gitu. Enggak ya? Nggak ngelihat dia tuh ada kayak Pengen jadi pansos, pusat iya, perhatian nggak gitu? ada, Enggak ya? Nggak ada. High expectation orangnya nggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Wah. Karena didikan orang tuanya itu balik lagi. Iya sih, kalau gue tangkap nih kayaknya memang kalau kau sampai ndak ini sama dia, kau rugi sih, memang sayang. Jarang dapat perempuan kayak gitu sih memang ya. Dulu awal ketemu dia lagi ngangatin meja, lagi closing restorannya dia. Dia ninin sendiri, closingin sendiri tuh restoran. Keren nih. Keren. Memang gila nih cewek, gue bilang. Nggak bakal nemu lagi. Iya sih. Apalagi dia bule kan? Iya boleh. Wah, anak lu gimana tuh bentuknya? Kemarin Bunda tuh yang paling ini, nanti gimana ya kamu? Pasti lucu banget kan gitu. Belum ada lagi ya, bule-bule. Apa hal yang paling penting dalam menjalin hubungan atau rumah tangga? Pertanyaan dari netizen ya. Kalau menurut lo apa hal yang paling penting? Saling percaya. Itu aja ya? Saling percaya, komunikasi. Itu yang bokap selalu. Pokoknya komunikasimu harus bagus sama pasanganmu. Itu yang paling bagus. Kesetiaan nggak penting buat lo? Bermula pasti dari komunikasi kan? Masalah kesetiaan. Karena buat gue waktu gue nikah tuh kesetiaan tuh number one. Karena tidak akan ada akar kebaikan tanpa kesetiaan ke depannya. Tapi bukan berarti masa depan tidak bisa berubah menjadi lebih baik. Iya kan? Walaupun di awalnya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Iya kan? Iya, benar. Akhirnya penerimaan aja sih yang akhirnya kita bisa ambil kan dari kita harus kisah terima, itu. ya. Jadi bagaimana sekarang lu menerima semuanya? Make peace dengan diri lu?
Jalanin aja ya. Ya kita nggak mungkin tarik ke belakang lagi kan. Kita harus berpikir ke depan. Betul. Jangan pikirkan itu, udah maju aja ke depan, nanti juga pasti ada jalannya. Yes, itu dia akhirnya. Karena penerimaan itu bukan lagi membahas tentang apa yang sudah terjadi di belakang. Iya. Karena kalau membahas apa yang terjadi di belakang, jawabannya tidak akan pernah Nggak dilihat. pernah, ya nggak pernah ada habisnya. Nggak ada pernah habis. Iya, harus terus maju sih. Top, yoi. Berapa sekarang umurnya? Bulan ini 24. Dompet. Bulan ini. Santai lah, Wak. Buru-buru kali mau nikah. Lu ini pengen nikah umur berapa sih? Target? Nggak ada? 25, 25. 24. 25. Setahun lagi ya? Di Sarah umur berapa sih? 24. Sarah beda 2 tahun. Beda tahun. Dua. Setahun lagi ya? Setahun lagi. Ya, semoga yang terbaik ya. Yang terbaik. Janji ya kalau jadi nikah nanti kesini ngobrol ya. Iya, pasti harus. Seru lagi. Iya. Harus ketemu si Sarah. Iya. Harus dia orang gitu. Iya. Setuju nggak kalau kita undang Sarah sini? Thank you so much, brother. Thank you. Really nice talk with you.